Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aliksan Faik dari Sistem Informasi Bilual 5B dengan NIM 09031182270018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penjadwalan kegiatan proyek sistem informasi dari studi kasus kelompok saya, kelompok 4, yaitu Virtual Furniture Store berbasis augmented reality pada Informa. Untuk overview pada penjadwalan, yaitu analisis penjadwalan proyek menunjukkan struktur yang baik dengan langkah-langkah yang mencakup seluruh siklus hidup pengembangan sistem informasi. Penjadwalan ini mengacu pada prinsip manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak, termasuk analisis kebutuhan desain dan implementasi dan pengujian. Untuk langkah-langkah utama dalam perancangan penjadwalan ini, yang pertama yaitu menentukan tujuan proyek. Pada penentuan tujuan proyek, kita akan melakukan identifikasi hasil akhir yang ingin dicapai, termasuk produk akhir, fitur, dan layanan. Lalu juga pastikan tujuan proyek sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dalam hal ini, sistem informasi berbasis AR untuk Informa. Lalu yang kedua, yaitu melakukan analisis kebutuhan proyek. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan pihak terkait seperti pengguna dan pengelola sistem, lalu menganalisis proses bisnis dengan cara mengobservasi dan mengidentifikasi alur kerja serta potensi perbaikan, lalu juga menentukan kebutuhan teknologi seperti melakukan riset teknologi yang relevan seperti AR untuk mendukung solusi. Lalu yang ketiga, yaitu membagi proyek ke dalam tahapan atau aktivitas. Gunakan metode Work Breakdown Structure atau WBS. Ini digunakan untuk memecah proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan terukur. Lalu setiap tahapan seperti analisis, desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi dibagi lagi menjadi tugas-tugas detail. Lalu yang keempat yaitu menentukan urutan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi dependensi antar tugas, yaitu tugas mana yang harus diselesaikan sebelum tugas berikutnya dimulai. Lalu ada contohnya pula seperti mengumpulkan data produk furniture dilakukan setelah melakukan observasi ke pihak Informa. Selanjutnya, langkah kelima yaitu menentukan estimasi waktu untuk setiap aktivitas. Dilakukan dengan mengalokasikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan setiap tugas berdasarkan kompleksitas dan sumber daya yang tersedia. Lalu juga memastikan durasi realistis dan tidak terlalu ketat, terutama untuk tugas pengembangan seperti membuat prototipe. Lalu yang keenam yaitu memilih metodologi pengembangan yang sesuai. Pilih metode seperti waterfall untuk struktur linier atau prototyping untuk iterasi dan umpan balik pengguna. Dan juga menyesuaikan pendekatan ini dengan jenis proyek yang sedang dikerjakan. Dalam studi kasus saya yaitu pengembangan sistem berbasis AR. Lalu yang ketujuh yaitu mengalokasikan sumber daya, menentukan tim yang bertanggung jawab untuk setiap tugas, termasuk pengembang, desainer, dan penguji, lalu juga memastikan ada alokasi anggaran dan perangkat yang memadai untuk mendukung aktivitas. Lalu yang ke-8 yaitu mengintegrasikan jadwal ke dalam sistem manajemen proyek. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat seperti Microsoft Project dan Microsoft Excel agar dapat menyusun jadwal dengan lebih terstruktur. Lalu merepresentasikan urutan tugas, waktu, dan dependensi secara visual untuk mempermudah pengelolaan. Lalu yang ke-9 yaitu melakukan validasi dan revisi jadwal. Dilakukan dengan mendiskusikan jadwal dengan tim dan stakeholder untuk memastikan semua aktivitas telah mencakup kebutuhan proyek. Lalu dilakukan revisi jika ada potensi risiko yang dapat mempengaruhi timeline. Dan yang terakhir yaitu mengelola dan memantau proses proyek. Dilakukan dengan secara berkala, tinjau progres proyek untuk memastikan semua tugas berjalan sesuai jadwal. Jika terjadi deviasi, segera lakukan evaluasi dan perbaikan untuk menghindari keterlambatan. Untuk tools yang digunakan pada penjadwalan, ada Microsoft Excel dan juga Microsoft Project. Baiklah, untuk yang pertama, yaitu penyusunan alur proyek. Pendekatan ini sesuai dengan metode yang saya gunakan, yaitu waterfall atau mode linear berurutan. Setiap fase memiliki dependensi di mana setiap tugas bergantung pada penyelesaian tugas sebelumnya. Saya memilih menggunakan metode waterfall ini karena cocok untuk
kebutuhan proyek sudah cukup jelas sejak awal. Adapun kelebihannya yaitu dependensi dan urutan tugas tersusun secara logis, fokus pada dokumentasi untuk setiap langkah, misalnya hasil wawancara, analisis kebutuhan, dan prototyping. Namun ada juga kekurangannya yaitu model ini kurang fleksibel terhadap perubahan di pertengahan proyek, dan jika ada kesalahan di tahap awal, dampaknya bisa signifikan pada tahap berikutnya. Lalu yang selanjutnya yaitu waktu dan durasi kegiatan. Penjadwalan ini menggunakan WBS, di mana tugas dipecah menjadi unit kecil yang dikelola. Durasi waktu setiap tugas tercantum dengan baik. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti pengelolaan waktu, memastikan bahwa alokasi cukup realistis, terutama untuk tugas yang kompleks seperti pengembangan backend sistem 10 hari dan pengujian UX 8 hari. Lalu ada efisiensi dan overlap pada pendekatan linear, tetapi beberapa tugas dikerjakan secara paralel. Contohnya seperti di 4.1 ini, riset teknologi augmented RR bisa dimulai bersamaan dengan studi kasus proyek seperti 4.13, studi proyek serupa. Adapun kelebihannya yaitu durasi memberikan gambaran jelas terhadap beban kerja tim, dan juga pemecahan tugas yang spesifik lebih memudahkan evaluasi progres. Adapun kekurangannya yaitu beberapa aktivitas dapat lebih efisien jika dijalankan paralel. Lalu selanjutnya yaitu pendekatan iteratif pada analisis dan desain. Pada bagian ini mencerminkan prinsip iteratif development terutama dalam proses wawancara, analisis kebutuhan, dan evaluasi hasil tugas. Seperti di 1.1 hingga ke 3.2. Iterasi ini penting untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan memastikan solusi memenuhi kebutuhan bisnis. Adapun kelebihannya yaitu iterasi memungkinkan penyempurnaan solusi secara bertahap dan juga diskusi intensif dengan stakeholder peningkatan relevansi sistem terhadap kebutuhan pengguna. Kekurangannya mungkin iterasi yang terlalu banyak dapat memperpanjang durasi proyek. Adapun bagian keempat yaitu fokus pada teknologi augmented reality atau AR. Pada studi kasus kami telah menggabungkan riset teknologi dengan analisis bisnis yang sesuai dengan prinsip teknologi feasibility analysis. Ini membantu nilai kelayakan teknologi AR untuk diintegrasikan dalam sistem. Kelebihannya, penilaian ROI, resiko, dan keuntungan dari 4.344 menunjukkan pendekatan berbasis data untuk mendukung keputusan teknologi. Lalu juga ada uji prototipe AR pada 4.2.2 memastikan solusi teknis yang relevan sebelum implementasi penuh. Kekurangannya, penilaian teknologi mungkin memakan waktu jika tidak didukung alat bantu atau metode evaluasi terstruktur. Lalu selanjutnya yaitu implementasi dan pengujian. Pada proses implementasi kami mengikuti prinsip Software Development Life Cycle atau SDLC dengan fokus kuat pada integrasi pengujian. Seperti pada contoh 7.1 hingga ke 7.5.2. Kelebihannya adalah langkah seperti testing jaringan 7.3 dan pengujian sistem baru 7.4.2 menunjukkan perhatian terhadap kualitas. Lalu adapun dokumentasi instalasi dan pelatihan pengguna 7.6.1 dan 7.5.2 meningkatkan peluang adopsi sistem. Kekurangannya, tahap pengujian bisa lebih baik dan spesifik seperti penggunaan automated testing untuk efisiensi. Lalu ada dokumentasi dan pelatihan. Pendekatan yang dilakukan oleh tim kami gunakan sesuai dengan prinsip change management, memastikan pengguna akhir memahami sistem baru memulai pelatihan dan dokumentasi. Kelebihannya, dokumentasi lengkap mendukung keberlanjutan sistem, lalu pelatihan pengguna 6.4.3 hingga ke 7.5.2 meminimalkan resistensi perubahan. Kekurangannya, durasi pelatihan 5 hari mungkin perlu disesuaikan tergantung pada kompleksitas sistem. Lalu adapun kesimpulan dari hasil akhir penjadwalan kami ini, mungkin penjadwalan proyek ini dirancang dengan struktur yang mencerminkan pendekatan waterfall, akan tetapi memiliki elemen iterasi pada model prototyping, karena pada metode pengembangan sistem yang kami gunakan yaitu prototyping.
Proyek tersegmentasi dalam tahap yang jelas, mulai dari analisis kebutuhan, desain pengembangan, hingga implementasi dan pengujian. Langkah-langkah seperti rinci seperti wawancara, riset teknologi, dan pengujian sistem memperkuat kesesuaian proyek terhadap kebutuhan bisnis. Namun, perlu pengelolaan waktu dan sumber daya yang lebih optimal, terutama untuk mengurangi resiko, hambatan, dan iterasi atau pelaksanaan tugas kompleks. Dokumentasi yang lengkap dan pelatihan yang direncanakan menjadi nilai tambah juga untuk keberlanjutan sistem kami ini. Sekian untuk presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.